lebih seringnya ke mama, minta doa restu tuh kayak izinin aku berkarir di dunia musik. Kain. Oh, angkatin kain ke bawah gitu. Tiap hari. Tiap hari. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Track money, baby. She got me in my feelings. Oke teman-teman, RNP Story, kita kembali lagi di RNP Podcast, Ruang Nyarita Pengalaman. Ini kita akan membahas di episode yang kedua. Kalau di episode yang pertama kemarin sudah ada Alvin Agustina, kalau sekarang ada Aang Solehudin. Tepuk tangannya dulu dong. Eng nada dong. Hah? Eng nada dong. Eng nada? Iya. Nah, kita bahas dulu kan tentang Aang Solehudin. Jadi untuk teman-teman RNP Story, saya ingin memperkenalkan bahwa Eeng ini adalah salah satu vokalis dari band yang sering ngisi reguler, Ya. sering ngisi juga di event, wedding juga. Se-Kota Bandung ya, Eng ya? Untuk sekarang Bandung, Jawa Barat lah. Jawa Barat ya. Jawa Barat lah. Nah, Ya. sekarang ini udah mengisi di berbagai event-event dan juga acara-acara di Jawa Barat. Dan kita akan bahas tentunya profil nih dari Eeng atau yang lebih dikenal dengan Eeng Erbit. Ya, kita bahas dulu ini. Sebelum kita ke Erbit, saya pengen nanya, Eng. Ini Eng, perjalanan hidup kan panjang, Eng. Yes. Usia berapa sih sekarang? Aduh, boleh? Berapa? 30 tahun perjalanan hidup. Mau 31. Tentunya asam manis, pengalaman, lain sebagainya sudah dirasakan oleh Eng. Eng, mengawali dari masa kecil nih, boleh ceritain nggak Eng tuh gimana? Apakah emang udah terjun di musik atau pernah kemana dulu? Gimana ini? Pas kecil Eng gimana sih Eng? Kalau boleh ceritain sih, aku tuh bukan terlahir dari keluarga yang bukan ini berkecukupan aja sih sebenarnya ya. Cukup nggak terlalu gimana. Hampir semua yang Eng pengen bisa diusahain sama terutama papa ya. Terus apa lagi? Lahir dari berapa bersaudara kalau Eng sendiri? Kita tuh sebenarnya 7 7 bersaudara. Kakak aku ada 3, yang kebetulan yang 2 udah nggak ada. Sisa 1 sekarang yang di Antapani. Jadi sisa lagi 3 cewek. Berarti Eng ini anak ke kalau 7 keempat. Tapi jadi sekarang kan jadi yang kedua. Jadi yang kedua Sekarang. Jadi salah satu tulang punggung keluarga juga Eng ya. Ya, itu. Eng emang dari kecil pengen jadi pemain musik, pemain band atau pernah? Biasanya kan kalau anak-anak kecil cowok nih Eng. Jadi pengen jadi pemain bola, pengen juga jadi dokter, jadi polisi kan banyak tuh. Bener nggak? Iya. Nah, Eng teh ngapain dulu nih dari kecil teh? Cita-citanya dulu. Memang dari dulu tuh dari mungkin SD ya. Udah dikenalin musik sama kakak. Sama kakak yang perempuan yang sekarang. Dia tuh dulu sempat punya gitar, jadi pengen deh nyobain alat musik. Ternyata lumayan tertarik lah. Lumayan tertarik, akhirnya ya terjunlah di musik sampai dulu sempet minta sama papa tuh minta dibikinin studio malah. Studio musik lengkap. Abis itu kan awalnya dari gitar tuh. Awalnya dari gitar tuh. Dibeliin studio musik otomatis kan lengkap tuh. Pengen sama ada drum, ada bass, mic dan sebagainya. Nah justru abis itu kok jadi malah pengen ke drum nih. Jadi nyobain lah jadi anak drummer lah gitu lah. Nggak kursus sih, coba otodidak ya, cari-cari referensi ke teman-teman lah gitu. Tapi kelamaan nggak tahu ya. Nah itu yang bikin sebenarnya yang bikin aku bingung sampai sekarang, sampai ya hampir aku hitung hampir 12 tahun 13 tahun lah ya kan. Dari awal kita saya ikut festival sampai long trip, bikin band long trip gitu dari 2013 itu nanti Erbit ya. Itu yang bikin saya bingung tuh, sampai sekarang orang tua saya itu masih
Masih gimana tuh? Aduh, gimana ya? Masih dia support dari awal. Dia support dari awal. Di band ini, Ah, di musik, industri musik. Enggak, dari awal misalnya kayak aku pengen nih aku pengen drum, pengen studio, pengen gitar, dikasih sama orang tua aku tuh. Dikasih. Hanya cuman sampai sekarang tuh kayak bukan pepti, kayak enggak seolah-olah ini Ya, kayak ngerasakan. yang aku rasain aja ya, mungkin ya, yang kayak aku rasain aja, kayaknya nggak ngedukung gitu loh. Jadi ngelarang tidak, ngedukung pun belum total. Ya, Mungkin itu, gitu. Itu yang aku rasain ya. Mungkin gini Eng, ini dari orang tua Eng sendiri ada cita-cita mungkin Eng ini harus jadi apa mungkin di mereka. Nggak ada juga atau gimana? Ada. Mungkin 2 minggu sebelum podcast ini aku sempat ada problem juga, sempat ada cekcok juga sama terutama papa ya. Itu soal gimana Eng ini mau gimana, ngejalanin musik udah berapa ya, udah 10 tahun lewat lah gitu kan, mau gimana Eng tuh, mau gimana, apa mau ada rencana usaha lain kah atau apa kah gitu kan. Sebenarnya ada, cuman kan dalam artian kalau aku sih, orang lain mungkin bisa bikin usaha dengan pengajuan dana ke investor, sponsor. Kalau aku kan enggak. No. Aku berusaha Airbit ini berdiri sendiri. Aku coba cari job dan link sendiri gitu. Aku sempet lah 2 minggu terakhir sempet cekcok soal masalah ini sama keluarga, terutama bapak ya, terutama papa gitu. Jadi pada intinya tuh kalau secara passion Eng ini adalah anak band banget. Ya. Gua suka di industri musik ini. Ya, dan ini satu-satunya yang aku harapkan. Ya, aku banggakan juga. Tapi sebelum ke musik, Eng mungkin teman-teman RNP Story di rumah kan ini nggak tahu Eng tuh pernah kerja normal nggak sih? Sebelum band-bandan pengen tahu nih. Sempet dulu, jadi ngapain tuh? Jadi sempat dulu zaman festivalan. Sebelum aku bentuk band Long Trip itu, jadi aku sempet sama papa tuh, Eng coba kamu udah berhenti di musik, nggak ada duitnya lah istilahnya gitu, nggak ada. Ngapain kan proses merintis kan? Ya, ngapain sih musik? Udahlah kerja yang bener-bener aja. Akhirnya mutusin buat ke Jakarta. Jakarta itu 2010 berapa ya, 2010 2011 lah kalau nggak salah ya. Itu tapi itu aku udah mulai tahu kalau di Bandung itu ada namanya Sanggar Slogi. Apa tuh? Itu tuh Sanggar Slogi itu jadi yang merekrut talent yang musik, talent manajemen gitu. Nah, aku tuh sempat beberapa kali masukin teman-teman ke situ. Ada salah satu Iqbal juga. Iqbal Junior. Bukan dong. Iqbal mana itu nih? Salah satu, itu sepupu aku. Salah satu founder Airbit juga dari 2013. Nah, jadi itu sebelum itu ya intinya aku ke Jakarta lah, cari kerja di Jakarta. Nggak lama itu pun yang waktu jadi kerja itu kerja apa? Itu kerja yang seingat aku tuh kerja tekstil, kain tekstil gitu. Sempet di pabrik. Bukan pabrik, tapi kalau kan aku kayak grosiran gitu ya, kain ya. Aku kan di Jakpus di Senen. Nah, jadi aku tuh kerjanya kayak misalnya Nugi ini ambilin ini, angkatin ke bawah, ada customer harus dia antarin ke bawah. Jadi kain. Angkatin kain ke bawah gitu. Tiap hari. Berapa jam tuh waktu itu kerja? Kerja dari jam 7 sampai jam 4 kalau nggak salah. 7 jam 4 ngangkat kain terus. Ya, itu kan perol kan? Iya, perol yang gede itu loh. Yang gede itu loh. Akhirnya kan aku ngerasain, capek ya. Aku sambil ini keliling-keliling kan, kalau di Senen kan banyak lah kenalan-kenalan. Ketemulah toko elektronik. Enggak, bentar dulu, yang di pabrik itu gaji berapa tuh kalau boleh tahu nih? Masih inget nggak? Kalau dikalkulasi sebulan, waktu di pabrik berapa? Kalau nggak salah, kan itu harian ya? Oh, harian. Kan harian. Kalau nggak salah 35.000. Belum makan. 35.000 makan tuh kalau nggak salah 15.000 deh. Jadi 50.000. Nggak sampai 50.000 kalau nggak ya. 45 lah ya. Iya.
kalau nggak salah nggak sampai 50.000. Itu harus cukup sehari. Jadi dikasih apa namanya gaji ya, gaji 45.000 sehari dari jam 7 sampai jam 4 ngangkat kain. Berapa Iya. lama? Bulanan? 1 bulan kayaknya. Cuman kuat 1 bulan. Cuman kuat 1 bulan karena ya memang kebetulan di situ kan jadi selagi kerja itu kadang ada pengamen-pengamen tuh. Nah, kenalan sama pengamen. Kalian tuh dapat berapa sih kalau ngamen kayak gini? Oh, harus nyobain ikut. Ah, sebelum pindah kerjain itu, jadi aku sempat ikut ngamen. Oh, jadi kerja, pulang kerja mungkin ikut ngamen. Ikut ngamen ke Monas. Ke Monas. Nah, dulu itu ternyata gede banget hasilnya, Pak. Dibanding ketika jadi di pabrik. Iya. Berapa tuh waktu sekali ngamen? Aku Ngamen pertama deh berapa tuh? 1 kali putaran aja itu, satu kali putaran aku kan berdua ya, Ya. sama yang itu Yang ngajak itu sama tadi. yang ngajak itu bisa sampai 150 lebih. Bagi 2 di 75. Bagi 2. Itu 1 kali putaran. Jadi kalau konsepnya dulu di Monas itu kan jadi masih bebas ya. Jadi masih bebas tuh dalam artian semua orang luar tuh bisa tidur di situ, bisa bikin kemahan di situ. Jadi kita tuh sampai ada komunitas pengamen di situ. Jadi ada jadwalnya. Oh, kalau sekarang sip-sipnya ya? Ada sip-sipnya. Jadi misalnya, Eeng nanti kamu jam segini bisa muter lagi jam segini. Abis itu boleh 3 kali tapi paling jam malam gitu misalnya gitu. Untuk menghindari mungkin karena banyak ya, biar nggak bentrok kan? Banyak banget, Ya, banyak banget jadi itu. biar nggak bentrok itu tuh. banyak banget. Hampir berapa puluh orang menggantungkan apanya ya? Harapan di situ. Harapan hidupnya tuh di Monas Dan itu. juga itu banyaknya yang merantau kan? Yang merantau. Nggak asli Jakarta biasanya. Dari Bandung, dari daerah-daerah lah yang datang ke Jakarta. Dapat 75 lebih. Aku tuh inget banget dalam seminggu itu tuh zaman BlackBerry HP. Tahu kan? Zaman 2000 itu kan zaman-zamannya Lagi hits-hitsnya lah. Hits-nya BlackBerry. Itu aku dalam 3 hari bisa langsung beli Dari ngamen. Dari ngamen. Jadi uang yang tadi kain itu mah buat sehari-hari aja akhirnya. Iya dong. Sehari-hari buat rokok, makan, warteg gitu lah. Di situ 1 bulan. Pindah kemana? Pindah kebetulan kenal sama dikenalin sama temen di toko elektronik. Di toko elektronik pun nggak lama karena itu ngapain kerjanya? ya biasa ngelayanin pembeli. Lebih ke pelayan lah ya. Terus sambil kalau aku kan agak sedikit ngerti elektronik ya. Kalau ada yang rusak aku perbaiki. Oh, teknisi ya. Terus ya itu pun nggak bertahan lama karena udah keenakan ngamennya enak gitu. Dan ini passion banget ngamen gitu. Aku bisa main gitar karena basicnya yang di gitar. Di elektronik gak lama tuh. Gak lama. Itu bahkan nggak sampai 1 bulan. Dalam 1 minggu. Padahal itu dalam 1 minggu aku udah kalau di pekerjaan Senin itu biasanya orang yang dipercaya itu minimal 3 bulan baru dikasih kunci gembok buat buka sendiri. Aku 1 minggu itu udah langsung dikasih digembok. Udah dikasih. Ini kamu buka sendiri, kamu tutup sendiri. Aku udah dikasih kepercayaan kayak gitu. Dari tadi kain terus lanjut ke elektronik diselingi dengan ngamen. Ini kan hidup jauh dari kota kelahiran ya. Iya. Pernah nggak ngalamin sampai makan susah? Terus pengen ibaratnya ngabarin yang di rumah nggak punya pulsa. Cerita ketika awal merantau itu. Ini kan pengen berbagi cerita. Coba gimana itu, Eng? Ya itu pas pertama ngerantau ke Jakarta itu. Sampai nggak makan pun sulit mungkin. Bener-bener ya, kosan walaupun murah. Ya, berapa waktu itu kosan? Kosan kalau nggak salah 350 ya, kalau nggak salah ya. 350. Kalau sekarang sekali nyanyi di kafe dapat segitu tuh. Dulu itu buat bisa kosan, Eng. Iya bisa. Tapi nggak kebayar waktu itu. Nggak kebayar, Pak. Karena apa? Nggak ada duitnya atau duitnya ngepas? Iya, ya sekarang dikasih hariannya segitu. Rokok ngeteng, makan warteg seadanya ya. Gimana? Ya paling sisa berapa lah? Bisa kehitung lah. Jadi kesulitan terbesar itu untungnya. Jadi waktu itu tuh dari beberapa waktu itu aku ngamen. Jadi ada salah satu teman nawarin mau nggak jadi bukan band long trip, mau nggak jadi kru
Oh, dari kru dulu. Jadi kru itu 2011-an kalau nggak salah. Mau nggak jadi kru band, ada band Jogja nih butuh kru untuk long trip di Balikpapan waktu itu. Dan Aing mau. Dengan rate-nya kalau nggak salah nggak tahu 1,5 juta, nggak tahu 2 juta Per orang. Iya, buat kru aja. Kalau personil kan lain lagi. Menurut aku itu worth it. Ini gede nih buat aku. Berarti nih. kurang lebih Eng kalau perjalanan di musik Eng ini seperti Enda Ungu. Enda Ungu kan dia di Ungu tuh tadinya kru dulu. Oh gitu. Dari kru dulu. Oh iya tahu iya. Terus butuh gitaris kan. Nyari nggak dapat, akhirnya ya si Enda aja nih masuk nih. Nah, Eng dari kru dulu kan sama. Iya. Jadi kru dulu, abis itu, nah aku tuh sebelumnya izin sama leadernya, Pak, boleh nggak aku nge-kru tapi sambil aku bawa alat musik. Kebetulan aku waktu itu di Jakarta emang bawa sambil bawa gitar elektrik sama dari efek. Bandung. Jadi emang bawa sendiri, siapa tahu jodohnya tuh ya. Kalau nggak jodoh di Bandung, mungkin di Jakarta. Bisa main musik di Tapi Jakarta. masa-masa ketika awal merantau tadi masa-masa sulit sampai nggak bisa makan, nggak bisa ibaratnya bayar kosan 300.000. Yang di rumah tahu nggak mama sama papa tuh, orang tua? Enggak pernah. Nah, mereka taunya kemana? Tahu ke Jakarta kan? Tahu ke Jakarta. Cuman tahu. situasi itu nggak cerita. Enggak dong, laki-laki masa kayak gitu. Oh. Enggak lah. Berarti berat juga ya? Enggak Karena lah. nggak temen cerita akhirnya kan? Iya. Cerita ke rumah nggak bisa, malu. Nggak boleh dong. Nggak boleh, bukan nggak boleh. Rata-rata kayaknya cowok kayak gitu deh. Sulit mah sendirilah. Iyalah. Bahagia harus tahu semua. Iya, kalau bahagia bolehlah cerita ke orang tua. Tapi kalau masa-masa sulit kayaknya semua laki-laki. Berarti struggle sendiri ketika pada saat itu, betul ya? Iya dong, iya. Di rumah mah taunya di Jakarta bahagia aja lah. Makan tercukupi, tidur nyenyak, nyaman dan sebagainya. Padahal aslinya nggak seperti itu. Awal perjalanan kan? Iya, awal perjalanan kayak gitu. Awal perjalanan. Tapi alhamdulillahnya ya gitulah. Awalnya kenal trip itu ya. Alhamdulillah ada temen. Sekarang udah almarhum sih, udah nggak ada. Yang ngajak jadi kru itu tuh. Dia yang nawarin, bukan yang ngajak. nawarin. Yang nawarin. Ini ada band nih, ada band Jogja nih, butuh kru. Ya udah aku ikut. Akhirnya dari Jakarta aku langsung nggak transit dulu ke Tasik, nggak pamitan, nggak apa-apa. Langsung travel Jogja. Habis ke Jogja istirahat 2 hari kalau nggak salah, nggak tahu sehari. Yuk berangkat, di briefing. Kamu joblesnya kamu gini. Aku iyain, aku dealin. Yuk kita berangkat. Akhirnya berangkatlah ke Balikpapan. Nah dari Balikpapan itu mungkin leader aku dulu lihat potensi aku ya. Namanya itu Bang Philip. Itu aku gak akan pernah lupa banget sama jasa Bang Philip itu. Dia leader bandnya. Kalau ntar aku ingat dulu namanya apa tuh, masih ingat nggak? Optima Band. Masih ada itu band sampai sekarang masih? Kayaknya udah ganti produktif. nama deh. Kayaknya udah ganti nama. Cuman secara silaturahmi mungkin Aing masih ini ya? Masih dong. Masih jalan kan? Masih. Itu orang yang nggak pernah bisa aku lupain jasanya gitu. Karena kalau nggak ada dia, aku nggak bisa long trip, bisa bikin airbeat istilahnya gitu. Nah di situ dia mungkin lihat potensi aku kan aku nge-crew. Kan kalau jam kerjanya long trip itu cuman malam aja ya. Berarti kalau nge-crew gitu cek sound enggak, Eng? Cek sound. Sama si kru kan, cek sound? Iya, cek sound semua alat aku yang pasangin. Enggak sama personil kan? Enggak dong. Nah, berarti Eng ngisi tuh di situ. Habis itu aku standby kalau ada kurang-kurang apa, aku dipanggil. Ya kayak gitulah, standar kru pada umumnya lah. Mungkin lihat siang kayak, nih kok si Eng kamu bawa gitar elektrik kan emang udah izin kan? Ya udah kamu gini aja, abis dari kontak sini, luangin waktu kamu buat ngulik lagu yang kita bawain aja kan? Yang Optima itu. Yang Optima bawain, kamu dengerin, kamu pelajarin, kamu ulik setiap hari. Habis itu aku yakin kamu bisa bikin band sendiri, katanya gitu. Ketika pada saat itu. Nah, akhirnya si long trip itu berapa lama itu, Eng? Awal aku bentuk Airbeat itu 2013. Oh, udah nama Airbeat. Udah Airbeat. Oh, cuman bukan yang personil ini, bukan. Bukan. Siapa tuh formasi pertama Airbeat tuh? Salah satunya yang aku, Iqbal, vokalisnya itu Jo, Ayu sama
Ratri kalau nggak salah. Eng belum vokalis. Enggak dong, aku gitaris. Oh, di Airbeat tuh malah gitaris dulu. Iya. Oh. Aku tuh sebagai founder Airbeat tuh dulunya aku gitaris Bukan vokalis. Bukan. Jadi vokalis itu tadi yang disebutin. Jo itu orang Palembang. Jadi emang aku sengaja ngerekrut orang-orang luar. Beda-beda kota tuh. Beda kota. Jadi yang satu si Ayu itu orang Kalimantan. Ratri kalau nggak salah dia Jawa ke sana lah. Kalau nggak salah ya. Terus ada keyboardis. Aduh itu loh aku lupa banget namanya. Sorry ya. Itu aku lupa banget namanya, orang Jakarta. Terus siapa lagi tadi? Iqbal. Aku Iqbal, si Ratri, Jo, Ratri, Ayu. Satu lagi berarti. Satu lagi drummer tuh Mana orang tuh? Palu. Pokoknya orang Palu. Aduh aku sorry lupa namanya ya. Enggak sempat aku ini. Itu formasi 2013. 2013 6 orang 7 orang. Berarti kalau ke 2024 ini Eng 11 tahun Airbeat loh. Hampir 11 tahun nanti jam Tanggal berapa? tanggal 22 apa 23 gitu September. Bulan depan tuh. September kan. Karena Agustus nih. November. Sorry November. Ya, November. Jadi di November itu Airbeat adalah nanti akan ke 11 tahun. 11 tahun. Sekarang formasinya tadi kan yang pertama tuh. Nah, formasi sekarang gimana ini, Eng? Kenalin dulu dong. Vokalis Eng berarti kan? Sekarang aku sebagai vokalis. Ada juga Ule sebagai basis. Ada juga Aldi Viko sebagai gitaris. Ada juga Wildanjo sebagai drummer. Ya, terakhir ada Anggi sebagai keyboard. Sebenarnya ada satu lagi. Siapa tuh? Jadi kalau kita main di bar kadang aku kecapean kalau nyanyi sendiri. Jadi aku sering panggil Tiwi. Tiwi yang cewek ya? Tiwi. Nah, When it's down or when it's geeky. Stop and then when you get the top and I see that you've been learning and when I take you shopping you spend it like you earned it and when you popped off on your ex he deserved it I thought you. Sekarang kita ke Airbeat nih pembahasan. Tadi, sekarang Airbeat tuh tadi kan ada 6 orang, termasuk si Tiwi. 5 dong. Ya termasuk Tiwi. Iya termasuk Tiwi. Nah sekarang tuh dalam waktu dekat Airbeat akan mengeluarkan album. Sebelum kita membahas ke album atau membahas tentang showcase ataupun konser, Eng ketika sekarang di titik inilah ya, katakanlah walaupun sekarang nanti akan melaunching si Airbeat dan sebagainya, ini kan diciptakan oleh band-band di kota-kota besar, di kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, sebagainya, band reguler, band apa tuh bermimpi lah punya konser sendiri. Karena kan ini ambience dan juga euforianya beda dengan reguler ya. Pernah bermimpi nggak yang akhirnya bisa bikin acara sendiri, bisa bikin konser sendiri, album sendiri? Pernah bermimpi nggak, Eng? Pernah, cuman nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Mungkin karena akunya lama long trip ya, jadi begitu di Bandung tuh bener-bener nol relasi. Nol relasi, jadi aku long trip keterusan long trip sampai 2018 lah. Kita katakan 2018 lah terakhir lah. Jadi begitu Bandung tuh ke Bandung tuh ngebentuk tim, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya juga aku tuh dapet timnya yang hebat-hebat banget gitu ya. Ule sebagai basis, Piko, Wildan sama Anggi itu tuh orang-orang hebat banget. Ya. Walaupun masih pada muda loh mereka. Ya, itu. Nah, ini ketemu mereka di mana nih? Ceritain dulu dong. Tiba-tiba kalau tadi kan Airbeat formasi pertama berbagai kota tuh. Kalau sekarang berarti berbagai daerah di kota Bandung. Ya. Ada yang di daerah di tengah, ada yang di kabupaten, di mana. Ketemu mereka di mana? Jadi sebelum ketemu mereka itu aku tuh sempat bikin band dulu format 3 orang. Airbeat tapi namanya. Airbeat, udah Airbeat. Jadi begitu awal Covid kan yang buka cuman kafe-kafe gitu tuh. Ya. Ya udah, gimana caranya ngasilin nih
aku coba cari-cari waktu itu aku nyarinya di Facebook, Di Facebook. di Facebook Nyari venue. nyari personil. Oh, nyari personil. Nyari personil. Kalau orang kan di Facebook tuh nyari jodoh, Eng. Eng nyari personil untuk Erbit. Ya, nyari personil. Enggak, bentar dulu, yang bertiga itu siapa? Yang namanya Agung sama Desta. Agung Desta. Agung. Drum. Iya, Agung itu sebagai drum. Desta sebagai basis. Basis. Jadi aku gitar nyanyi. gitar sambil nyanyi gitu kan. Biasalah ya, udah tahu ya kalau di Bandung perut kayak gitu. Nah, nyarilah di Facebook. Ya. Di warnet tuh, Eng. Enggak dong, di handphone dong. Di handphone sendiri. Handphone Udah sendiri. punya uang buat beli kuota? Ada dong. Ada. Pak. Nah, akhirnya pencarian scouting talent itu Eng nyari di Facebook. Yang pertama dapat siapa tuh? Yang pertama dapat Desta apa Agung ya? Yang pertama dapat tuh. Desta deh. Berarti Eng nih ngalamin di inbox tuh, "Hey, lam kenal ya," gitu. Enggak dong, komen-komenan aja. Kayak jadi kan ada grup komunitas Bandung musisi gitu kan. Jadi kirain. aku nyari personil nih. Ada Desta komen, "Ayo ready." Ya udah aku kontak-kontakan sama dia. Terus ada juga ya Agung juga kan. Jadi bertiga. Jadi bertiga akhirnya reguleran bertiga. Cuman ya mungkin ada apa ya? Kesibukan Ada kesibukan atau pemikiran lain. Akhirnya sebenarnya lebih ke kesibukan sih kayak Desta kan dia kerja juga. Dia kerja di salah satu perusahaan Kitara kalau nggak salah. Iya. Gitar itu. Nah, kalau Agung memang dia salah satu manajer perusahaan farmasi kalau nggak salah ya. Nah, jadi sementara aku kan emang fokusnya harus di band terus. Di band. Jadi akhirnya mundur satu-satu gini. Ya udah ya kayaknya yang pertama mundur tuh Desta mundur karena dia juga basicnya dia gak mau netap satu band. Ya. Akhirnya dia ya udah cabutan sana sini. Oke. Nah, sebelum Agung mengundurkan diri, aku kenal sama Ule, pemain basis itu. Facebook juga. Enggak, kalau itu justru aku. Nah, itu sempat jadi personil jadi 4. Nambah Adit namanya, keyboardis. Nah, itu kenal Adit itu karena satu kosan sama Adit. Gabut, bawa gitu. Gabung yuk. Ya udah gabung berempat. Lah. Jadi jadinya berempat. Si Ule ketemu di mana? Si Ule, jadi kosannya tuh deketan sama aku. Oh, kosan yang berjajar tuh. Jadi si Adit tuh sempat dicegat gitu sama si Ule. Ya kenapa? Kalau butuh basis panggil aku ya. Oh, si Ule itu gabung Erbit karena dia nyegat. Iya. Bawa pisau nggak si Ule pada saat itu? Enggak dong. Enggak ya. Enggak dong. Jadi kalau butuh basis kabarin aku ya. Nah, Adit rekomenin lah ke aku. Kebetulan kan aku emang lagi cari. Desta kan udah cabut. Yang ada nih. Terus ini anak SMKI loh. Kan ya terkenal lah anak SMK 10 itu melahirkan musisi-musisi yang hebat lah, ya kan? Itu udah dari dulu udah terkenal banget gitu. Jadi akhirnya aku nggak pikir panjang, langsung waktu itu ya udah Ulul masuk ya jadi member. Ya udah coba aja dulu. Akhirnya jalan udah mulai ada rasa pengen ngebar lagi tuh. Pengen ngebar nih. Kalau berempat kurang kan? Kalau berempat kurang dong. Terus aku nggak bisa fokus. Gitar nyanyi. Ini dilema juga waktu itu sama Agung. Aku sempat debat sama Agung tuh. Kamu mau jadi gitaris apa vokalis? Vokalis. Gitu. Aku mikirnya gini, secara sejarah lihat band-band yang udah jadi, kalau band yang udah jadi terus ganti vokalis itu kadang redup ya. Beda eksistensinya beda. Karena kan vokalis ini frontman di depan. Jadi kadang wajahnya band tuh. Ya, jadi kadang bisa dibilang dari nol lagi nggak sih? Dari nol lagi. Nah, aku tuh mikirnya kayak gitu. Sementara Agung pengennya tetap aku jadi gitaris. Waktu itu tuh ada selisih dari situ. Gimana ya caranya? Akhirnya ya tetap dengan keputusan aku ya. Mungkin aku harus jadi vokalis biar nanti suatu saat ya aku kan berharapnya Erbit ini jadi besar. Aku tetap berharapnya Erbit ini jadi besar. Jadi suatu saat besar
ada problem apapun, kalau vokalisnya tetap aku, mungkin masih bisa bertahan si bandnya. Gitu. Iya. Aku tuh takutnya gitu. Jadi Nanti vokalis orang lain dia keluar, Heeh. susah lagi, nol lagi. Nol lagi. Aku tuh gitu. Kalau sekarang ibaratnya yang jadi vokalis, personil lain ada yang keluar dari kesibukan masing-masing, Erbit tetap Erbit. Erbit tetap Erbit. Nah, aku tuh mikirnya kayak gitu, lebih ke situ lah. Sebenarnya agak insecure juga karena kan emang walaupun dulu festivalan sempat gitar main sambil nyanyi kan, tapi kan basic itu tetap harus jauh lah gitu. Kalau dibilang karakter vokal aku ya emang biasa aja lah gitu, nggak gimana gitu. Nah, sampai akhirnya terkumpullah formasi yang sekarang. Dan nanti akan launching ya, showcase alhamdulillah banget. tanggal 30 Agustus 2024. Artinya video ini harus tayang sebelum 30 Agustus. Iya dong. Ya. Di mana itu yang nanti 30 Agustus? Jadi teman-teman nanti tanggal 30 Agustus itu kita bakal showcase di Rooftop Kopi Uber hari Jumat. Kita open gate dari jam 5. Itu ada band-band keren banget. Salah satunya ada Seven Angel. Seven Icon. Seven Angel. Ada Seven Angel. Ada Seven Angel, ada Suara Sendu, ada 13 7A. 7A. Itu. Dan MC-nya MC dong. Iya. Terutama MC-nya ini yang paling ini mas Badungan pisan. Ya, ada Arifan. Sama siapa lagi? Anggita. Ada Anggita juga. Pokoknya kalian harus datang, nanti aku invite satu-satu deh ya. Aku invite satu-satu buat kalau untuk informasi lebih jelasnya mengenai showcase itu nanti di Instagram Instagram. Nanti di sini di bawah ada apa? IG-nya Erbit. IG Erbit itu ada di @r ya, R biasa, RBEAT band. Nah, Erbit band. Terus ada juga di rnp.entertainment. Ada juga di rooftop ya, ada di ROOF TOP COVFF E-nya 2 ya? 2. Nanti ada di sini dibantu lah Dibantu lah sama nanti di bawah sini editing ya. kita ya, biar nanti ditambah sini untuk informasi lebih lanjutnya. Ya. Sebelum kita penutupan, mungkin ada yang mau diucapin nih ke orang tua gitu kan, atau ada harapan apa lagi? Coba mungkin Om, ke orang tua dulu deh. Ini kan meskipun tadi kata masih 50-50, tapi mungkin sampai titik ini juga ada doa nih. Ada doa, ada dukungan yang mungkin tidak ketahui. Kan gitu. Nah, coba ngucapin terima kasih. Nanti kan Mama Papa nonton ini. Ya, pokoknya sebelumnya sih aku udah sering banget, tapi lebih seringnya ke mama sih ya. Lebih seringnya ke mama minta doa restu tuh kayak izinin aku berkarir di dunia musik, kayak gitu ya. Cuman ini keluh kesah aku aja. Ini keluh kesah aku sebagai laki-laki, mungkin karena aku satu-satunya juga di keluarga. Mungkin bapak juga berharapnya aku tuh sukses dalam karir yang lain. Jadi orang lah gitu, bahasa kolotnya mah. Cuman aku tuh berharapnya barusan tadi aku baru berani ngechat sama papa mama tuh. Jadi mama, aku minta restunya dari sekarang mah. Aku minta restu, izin doain aku, mudah-mudahan ini yang jadi tujuan hidup aku tuh bermusik gitu loh. Aku ya mungkin mohon doa restu. Mohon doa restunya dari bapak, dari mama. Kalau mau dari mama sering banget kayaknya. Cuman mungkin nggak tahu ya ini. Kalau bapak kan
Ini aku sering banget berantem sama bapak ya, walaupun bapak itu bapak itu orangnya paling menurut aku paling the best di dunia, karena walaupun kita berantem selalu dia yang minta maaf dulu. Iya, karena kan ini beda sudut pandang, Kalau bapak itu sudut pandangnya kan cowok. Cowok itu pasti ngelatih anak cowoknya tuh untuk kuat, untuk struggle. Kalau mama kan lebih ke kasih sayang. Nah, itu kan perbedaannya di situ, Tapi ya, yang harus kalian tahu tuh, bapak aku tuh kalau berantem sama aku tuh dia yang selalu minta maaf duluan. Dia yang selalu minta maaf duluan sama aku. Makanya aku ucapin terima kasih. makasih banyak buat bapak aku sama mama aku juga, semua keluarga aku pokoknya ya, yang udah support aku selama ini buat terus jalanin karir aku sebagai musisi, sebagai entertainment. Makasih banyak pokoknya semuanya. Untuk Airbeat-nya sendiri, harapan nih. Sekarang kan udah showcase. Nextnya kan mungkin pasti punya mimpi-mimpi ya. Kalau kita berbicara kepalang tanggung, kepalang basah. Mau ngapain lagi nih Airbeat setelah showcase ini nih? Banyak sebenarnya banyak ya. Salah satunya nanti kita yang paling terdekat aja dulu ya. Yang paling terdekat aja dulu. Kita tuh targetnya mau pengennya tuh showcase di Tasik sama di Sumedang. Roadshow kota. Roadshow, tapi ya Jawa Barat aja. Jawa Barat dulu. Aja. Terus nanti ada studio session dengan featuring vokalis-vokalis yang benar-benar yang di luar Airbeat. Maksudnya kita mau ada studio session, tapi vokalisnya bukan aku. Siapa tuh? Nah, itu kita juga masih cari-cari sih. Dari teman-teman band juga. Dari teman-teman Yogi bandnya. Suara Sendu. Mungkin bisa. Si Terus Andi Lamia. Terus ada kemarin aku tuh sempat ngajak. Ripan Wari nggak masuk? Mau? Enggak, saya mah kan bagian kalau emang dasar wali. Enggak, salah satunya itu. Ada Erwin juga dari Neverwin. Ada Erwin dari Neverwin juga. Terus aku sih pengennya sih influencer ya. Nanti masuk. Pengennya sih mudah-mudahan ada yang bantu lah. Bisa dibantu sama RNP Entertainment. Bener ya? Bener ya. Aman. Itu sih itu yang paling yang paling terdekat itu sih. Kita ada bakal bukan showcase dulu deh. Roadshow. Studio session sampai ya mungkin kalau terwujud pengennya showcase di Tasik sama Sumedang itu. Oke, ini nggak kerasa waktu, Iya. Nggak kerasa loh. Kita membahas tentang perjalanan dari seorang karir Akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Mungkin terakhir, satu lagu Airbeat lah, rapnya aja coba. Yang mana aja bebas. Judulnya dulu apa nih? Mau nyanyi yang mana? Untuk yang di album terbaru ini kebetulan yang paling hype ini yang sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Gimana rapnya tuh? Nyeritain apa dulu nih? Itu tuh emang jadi sering disakitin. Jadi sering disakitin, tapi kita tuh selalu maafin. Tapi akhirnya semua orang punya titik lelah kan? Sabar, sabar tapi tetap punya titik lelah. Ada capeknya. Gitu. Coba rapnya gimana dong? Kita justru yang ini tuh yang jadi hooknya tuh dari pre-chorus yang mau nge-rap. Jadi lagi nih. Ku pernah jadi rumah yang kau runtuhkan berulang-ulang. Jangan lagi datang padaku lukai hati. Ku tak akan terima lagi. Jangan lagi. Biarkan aku sembuh sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Itu dia. Luar biasa. Sembuh sendiri. Untuk kalian semua yang pengen tahu lagu-lagu Airbeat lainnya ataupun tadi lagunya Neng, langsung 30 Agustus 2024 di Rooftop Ubar. Yes, benar banget. Ya, kita sekarang pamit dulu, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapin terima kasih untuk Thank you, luar biasa sudah Thank you, meluangkan waktunya untuk hadir di podcast RNP Story. Ini saya doain mudah-mudahan Engnya sendiri sehat. Amin. Airbeatnya solid, kompak. Amin. Ya, dan juga tujuan-tujuan Eng untuk membahagiakan keluarga, untuk mengangkat juga Airbeatnya lebih besar.
besar. Ini ada jalannya, Eng. Ada jalan, istiqomah, istiharoh. Mudah-mudahan apa yang kita tanam hari ini nanti akan kita tuai bersama-sama di kemudian hari. Ya, itu mungkin di episode kali ini dengan Eng Nada atau Eng Erbit. Saya ucapkan terima kasih. Kita nanti jangan lupa saksiin video-video lainnya di RNP Story. Yes, jangan lupa ya. Ya, like, comment, and share. Dadah. Dadah.